saya meyakini bahwa ada satu firman Tuhan, ada satu pesan firman Tuhan yang baik yang dapat disampaikan melalui pesan ini saudara-saudara. Yaitu ketika Yesus dikubur. Detil ini seringkali dilewatkan oleh banyak orang. Detil ini atau kisah ini seringkali dilewatkan begitu saja. Karena kita selalu terfokus kepada peristiwa penyalipan dan peristiwa kebangkitan. Kita lupa melihat detil yang dikisahkan di dalam firman Tuhan ketika kisah Yesus dikuburkan. Dan ini mempunyai makna yang sangat penting bagaimana seorang yang mempunyai hati yang melayani. Kan saudara di dalam Markus pasal 15 ayat 42-43 kita melihat firman Tuhan ini. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini, saudara-saudara. Saudara, ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini dan tema yang akan kita bahas ini, saudara-saudara, perhatian saya tertuju akan sebuah kisah. Sebuah kisah yang berasal dari sebuah desa bernama Bandwari dari India. Desa ini saudara-saudara menceritakan atau kisah ini menceritakan tentang sekumpulan atau sebuah tempat yang bernama ashram. Ashram itu adalah sebuah kuil saudara-saudara di India yang biasanya saudara dilakukan atau menjadi pusat dari kegiatan sosial. Dan di dalam kisah ini, kisah yang diangkat berasal dari sebuah ashram yang mempunyai tempat penampungan orang-orang tua di sana. Atau mungkin di dalam istilah kita di Indonesia saudara-saudara adalah panti jompo. Saudara, yang menarik adalah ada kisah seorang perempuan, seorang wanita yang renta, seorang nenek bernama Gayatri Devi. Usianya 72 tahun saudara-saudara. Dan di dalam kisah tersebut dikisahkan bagaimana Gayatri Devi meninggal dunia dan dikuburkan saudara-saudara karena sakit. Dia dikuburkan, tetapi yang menyedihkan adalah dia dikuburkan di dalam kesepian. Hanya dihadiri oleh para pengurus yang adalah relawan di ashram tersebut saudara-saudara. Saudara mungkin bertanya, loh apa salahnya Pak? Oh saudara, yang membuatnya menjadi sedih adalah Gayatri Devi sebenarnya masih mempunyai keluarga. Dia masih mempunyai anak-anak dan cucu tentu saja saudara-saudara. Tetapi ketika peristiwa penguburannya atau ketika dia meninggal saudara-saudara, tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang datang untuk menjenguknya, yang datang untuk menengoknya saudara-saudara. Saudara mungkin bertanya atau saudara mungkin berkata, mungkin Pak anak-anaknya sibuk karena miskin, mungkin tidak punya uang untuk datang. Oh saudara, salah. Gayatri Devi adalah seorang yang berasal dari keluarga yang cukup berada. Anak-anaknya hidup dengan baik. Tetapi saudara-saudara, anak-anaknya meninggalkannya begitu saja. Dan dia meninggal tanpa dihadiri oleh anggota keluarga. Anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada seorang pun yang datang untuk menghadiri pemakamannya. Saudara-saudara, jangankan pemakaman, ketika sakit pun anak-anaknya tidak menjenguknya. Saudara, kisah ini menjadi sebuah kisah yang pilu yang dikisahkan oleh seorang sosiolog dari India bernama Aradhana Agrawal. Dia mengatakan bahwa tidak seharusnya orang atau manusia meninggal begitu saja, orang tua ditelantarkan begitu saja oleh anak-anaknya. Dan ini menjadi sebuah permasalahan sosial yang terjadi di India, saudara-saudara, sekitar dekade ini, saudara-saudara.
Nah saudara, saya kira saudara sepakat dengan saya. Saudara yang menyaksikan siaran ini juga sepakat bahwa tidak seharusnya ada anak-anak yang meninggalkan orang tuanya begitu saja. Tidak seharusnya sebagai anggota keluarga, sebagai inner circle atau orang-orang terdekat dari orang yang dituakan, meninggalkan begitu saja. Bahkan di saat-saat yang terakhir saudara-saudara. Di saat-saat terakhir tidak seharusnya mereka meninggalkan. Saudara lalu berkata, durhaka memang anak-anak seperti itu mungkin. Saudara, kisah ini menjadi menarik buat saya untuk diangkat. Karena kisah ini seharusnya menjadi satu gambaran buat kita ketika kita membaca bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Pernahkah saudara bertanya, ketika Yesus dikuburkan, mengapa bukan para murid yang menguburkannya? Pernahkah saudara bertanya, ketika Yesus mati dan dikuburkan, mengapa bukan para murid yang menguburkannya? Saudara, Yesus tentu tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya istri. Tetapi orang-orang terdekat dengan Yesus adalah lingkaran 12 murid tentu saja. Para murid yang selama ini bersama-sama dengan dia, mengikuti dia kemanapun dia pergi. Bersama-sama dengan dia kemanapun dia pergi. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, kenapa bukan para murid yang menguburkannya? Saudara, detail ini seringkali kita lewatkan. Kenapa? Karena kita terpusat hanya pada peristiwa kematian dan kebangkitan. Tetapi dalam kisah bagaimana Yesus mati dan bangkit itu, di tengah-tengahnya, ketika Yesus dikuburkan, saudara-saudara, sebuah kisah yang janggal sebenarnya. Kenapa yang menguburkan Yesus adalah seorang bernama Yusuf Arimatea. Seorang yang kalau saudara baca dari awal kisah gospel atau Injil, bagaimana Injil diperkenalkan dari awal sampai pada akhir, Yusuf Arimatea hanya muncul satu kali saudara-saudara. Yaitu ketika Yesus dikuburkan. Kenapa Yusuf Arimatea yang menguburkan Yesus dan bukan murid-murid yang menguburkan Yesus? Kalau saudara cermat, menyaksikan, menyimak kisah ini, saudara tentu akan memberikan jawaban kepada saya. Tentu saja bukan murid-murid yang menguburkan Yesus. Kenapa? Karena pada waktu Yesus ditangkap, murid-murid lari meninggalkannya. Oh ya, ini adalah jawaban sebab akibat yang paling sederhana saudara-saudara. Dari logika sebab akibat, kenapa para murid tidak menguburkan Yusuf Arimatea, menguburkan Yesus. Tetapi Yusuf Arimatea yang menguburkan Yesus adalah karena murid-murid sudah lari pada saat itu. Maka pertanyaan saya adalah, kenapa murid-murid lari meninggalkan Yesus? Kenapa sampai murid-murid tega meninggalkan Yesus, sampai ketika Yesus mati pun murid-murid meninggalkannya? Saudara, kita akan menemukan alasan yang paling jelas kenapa peristiwa ini terjadi demikian. Dari peristiwa ketika kalau kita melihat 1 minggu atau di hari Minggu sebelum Yesus disalibkan, saudara-saudara. Waktu itu Yesus masuk Yerusalem. Kita kenal peristiwa ini sebagai peristiwa Minggu Palma atau peristiwa pengagungan Yesus ketika rakyat menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, waktu itu orang-orang menyambut Yesus dan mereka berteriak Hosana bagi anak Daud. Ini adalah sebuah sambutan kepada Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi pertanyaannya adalah Mesias yang bagaimana? Saudara-saudara. Saudara, hari itu rakyat menyambut Yesus bukan sebagai Mesias yang kita kenal hari ini. Tetapi Mesias yang ada di dalam pikiran mereka adalah Mesias yang akan membantu mereka berperang melawan pemerintah Roma. Mesias yang ada di dalam pikiran rakyat pada saat itu adalah Mesias yang akan memimpin peperangan, mengangkat pedang dan melawan penjajah Romawi. Karena rakyat pada saat itu sesederhana mereka ingin Yesus membebaskan mereka dan membawa kejayaan Israel. Makanya saudara, ketika mereka berkata Hosana bagi anak Daud, harapan mereka adalah anak Daud ini akan melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Yaitu membawa Israel di dalam kejayaan, memimpin perang, mengalahkan musuh dan sebagainya.
Karena itulah saudara-saudara, mereka berharap Yesus menjadi Mesias yang akan berperang. Tetapi kenyataannya kita tahu sama-sama saudara-saudara, bahwa pada waktu malam di Getsemani, Yesus ditangkap oleh sepasukan penjaga bait Allah yang datang untuk menangkap dia. Dan Yesus tidak melakukan perlawanan apa-apa di sana. Saudara-saudara, para murid mempunyai ekspektasi yang sama. Para murid berpikir pada malam itu bahwa Yesus akan melakukan peperangan di hari ini. Makanya kenapa ketika Yesus ditangkap, salah seorang di antaranya kita tahu, Petrus menghunuskan pedang. Lalu kemudian menetakkannya, menebas telinga hamba imam besar. Lalu kemudian apa yang menjadi perkataan Yesus? Sarungkanlah pedang. Yang memakai pedang akan binasa oleh pedang. Betapa kagetnya para murid pada waktu itu. Ternyata Mesias, guru yang mereka agung-agungkan, yang mereka harapkan akan membawa pembaharuan bagi Israel, tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Kami sudah siap berperang Tuhan. Kami sudah siap untuk maju bersama-sama dengan Engkau. Tetapi ternyata Yesus tidak melakukan peperangan, tidak melakukan perlawanan, dan dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Hal itulah yang membuat para murid lari tercerai-berai. Karena mereka tidak melihat kenyataan realitas, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka hari itu. Mereka gagal memahami kemesiasan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, padahal peristiwa ini di dalam pasal yang ke-14, Yesus sudah memperingatkan para murid bahwa gembala akan ditangkap, akan menyerahkan dirinya, dan para domba akan tercerai-berai. Yesus mengatakan dengan jelas sebenarnya pada waktu itu, memperingatkan mereka bahwa kamu semua akan tercerai-berai. Kamu semua akan meninggalkan aku. Kamu semua akan tergoncang imanku. Tergoncang imanmu. Tetapi saudara-saudara, kita tahu sama-sama, pada saat itu ada seorang di antara mereka yang kemudian berkata dengan begitu lantang, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Petrus melakukannya. Saudara, dari sini saudara bisa menangkap benang merahnya ya. Kenapa sampai para murid mengatakan rela mati? Karena ekspektasinya adalah kita akan berperang. Tetapi saudara-saudara, di dalam bayangan para murid pada hari itu, saya bahkan akan siap mati. Saya tidak akan menyangkal engkau. Iman mereka adalah iman kepada Mesias yang akan berperang. Tetapi kenyataannya ketika mereka melihat realita tersebut, dari gambar ini saudara bisa melihat Petrus di sebelah kiri saudara-saudara, menetakkan pedangnya saudara ya. Sedangkan murid-murid yang lain berlari meninggalkan Yesus. By the way, Petrus sebenarnya melakukan apa yang dia katakan saudara. Dia berperang. Dia mengeluarkan pedangnya. Dia nekat saudara-saudara. Tapi ketika Yesus menghentikan tindakannya itu, dia terguncang juga. Dan semua murid lari meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, apa yang salah? Dalam peristiwa ini, pertanyaan saya, apa yang salah? Makasih jawabannya saudara-saudara ya. Dengan telepati saya merasakan saudara menjawab saudara-saudara ya. Apa yang salah saudara dari peristiwa ini? Tentu saudara-saudara yang salah bukan Yesus yang salah. Karena Yesus berkali-kali mengatakan kepada para murid bahwa anak manusia akan menyerahkan dirinya, akan disesah, akan diludahi, disiksa, bahkan dibunuh. Yesus berkali-kali mengatakannya. Tetapi para murid gagal memahami. Kenapa? Karena ekspektasi mereka terlanjur salah. Ekspektasi mereka menghalangi mereka untuk memahami maksud dan rencana Yesus. Ekspektasi mereka menghalangi mereka memahami apa yang Allah inginkan. Saudara ngomong tentang ekspektasi. Kalau saudara lapar, saudara langsung teringat iklan ini saudara. Kalau lapar, silakan telepon 14042. 14022.
25. Apapun lah saudara ya, itu membuktikan bahwa saya tidak pernah telepon saudara ya. Kalau saudara lapar, saudara membayangkan sebuah burger saudara-saudara ya, double cheeseburger saudara-saudara sesuai iklan yang begitu tebal, dengan dagingnya yang begitu tebal, lelehan kejunya saudara-saudara sudah membayangkan. Tetapi ketika saudara pesan saudara-saudara dan abang GrabFood datang di pintu rumah saudara-saudara membuka kemasannya, ternyata yang datang seperti ini saudara-saudara. Ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya saudara-saudara. Ketika saudara pergi berlibur, saudara pergi ingin melakukan sebuah photoshoot. Biasa zaman sekarang saudara-saudara orang doyan pamer. Pasang foto yang cetar membahana saudara-saudara di Instagram, saudara-saudara di profil. Saudara ingin melakukan sebuah foto dengan sebuah bayangan siluet saudara-saudara di pantai yang bagus saudara. Saudara keluarkan saudara ya, rambut saudara mekar dengan air saudara. Tetapi ketika difoto realitanya seperti ini saudara-saudara ya. Tidak sesuai dengan realita. Pada kenyataannya saudara-saudara, kita menemukan banyak realitas itu tidak sesuai. Saudara, di masa seperti ini, di masa pandemi, sebagian dari saudara mengalami berkat Tuhan. Dengan lemak yang bertambah sekian senti saudara-saudara di lingkar perut saudara. Baju yang tidak muat. Dan akhirnya saudara membuat resolusi. Memasuki tahun 2021, saya berjanji di hadapan Tuhan dan sesama akan berolahraga. Ekspektasinya ingin berolahraga saudara-saudara, tetapi realitanya justru berbeda saudara-saudara ya. Saudara, kadang ekspektasi itu saudara-saudara menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas. Dan mungkin ekspektasi itu adalah ekspektasi yang tidak real, ekspektasi yang tidak sesuai atau tidak tepat saudara-saudara. Apa ekspektasi ketika seseorang menjadi orang Kristen? Para murid menjadi murid Yesus, ekspektasinya adalah karena pada waktu itu mereka belum memahami Yesus sebagai Mesias yang akan menyerahkan dirinya. Ekspektasi mereka tentu saja mengikuti guru Mesias yang akan membebaskan mereka. Dan hari ini saudara-saudara, apa ekspektasi saudara menjadi orang Kristen? Saudara, saya sadar betul bahwa menjadi atau beragama bisa saja saudara-saudara hari ini membuat orang ekspektasinya salah. Sebagian orang beragama tujuannya adalah supaya bisa masuk surga. Bagi saya, jika ada orang Kristen yang menjadi Kristen dengan tujuannya supaya masuk surga, dalam tanda kutip, saya definisikan masuk surga itu adalah supaya selamat dari api neraka. Bagi saya, ekspektasi itu adalah ekspektasi yang tidak tepat. Hari ini orang beragama tujuannya adalah supaya saya selamat dari kecelakaan. Orang beragama adalah tujuannya supaya saya mendapatkan kenyamanan dan keselamatan. Karena itu tidak sedikit saudara-saudara menemukan ada sebagian orang beragama Kristen tujuannya adalah supaya diberkati Tuhan. Dan definisi dari diberkati Tuhan itu adalah supaya kang taunya makin banyak. Berkatnya, dompetnya makin tebal. Menjadi Kristen adalah supaya diberkati Tuhan. Harta melimpah, tingkap langit dibukakan, perusahaan makin besar dan sebagainya. Bagi saya ini ekspektasi yang tidak tepat. Ekspektasi yang salah. Di mana realita kita menemukan tidak sedikit orang-orang yang menjadi Kristen malah kehilangan banyak hal. Sejarah kekristenan sejak awal mengatakan kepada kita bagaimana orang-orang yang menjadi Kristen itu kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya karena mereka memilih Yesus. Tetapi hari ini orang beragama, bahkan orang menjadi Kristen, mempunyai satu tujuan-tujuan demi kenyamanan dirinya sendiri. Bahkan termasuk orang melayani di gereja. Belum tentu ekspektasinya benar. Bisa jadi ekspektasinya keliru. Kenapa? Karena tujuan beragama itu sendiri. Orang mencari kenyamanan untuk dirinya. Orang mencari kepentingan dirinya sendiri. Saudara, salah ekspektasi membuat para murid meninggalkan
Yesus. Kita eksplorasi kisah ini. Ketika para murid meninggalkan Yesus, kisah yang kita baca menceritakan tentang seorang yang tidak tahu juntrungannya dari mana ke mana. Tiba-tiba muncul dan dia bernama Yusuf, orang Arimatea. Orang Arimatea, dia berasal dari sebuah daerah bernama Arimatea. Yang letaknya itu saudara-saudara kira-kira di daerah barat dari kota Yerusalem. Yusuf Arimatea dikatakan adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dan dikatakan dia juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan kisah ini kemudian menceritakan kepada kita bahwa Yusuf Arimatea ketika dia memberanikan diri menghadap Pilatus saudara-saudara dan meminta mayat Yesus. Lalu kemudian dia menurunkan mayat tersebut. Lalu dia membaringkan Yesus di dalam kubur batu. Di dalam bukit batu. Saudara-saudara, saya ingin mengelaborasi siapa ini Yusuf Arimatea. Tentu saudara-saudara, dia adalah seperti perkataan di dalam ayat yang kita baca. Yusuf Arimatea adalah seorang anggota majelis besar atau Sanhedrin yang terkemuka. Saudara, pada saat itu di dalam komunitas Yahudi ada pemuka-pemuka agama yang diangkat menjadi anggota majelis besar. Disebut Sanhedrin. Ada majelis kecil, ada majelis besar. Nah, majelis besar ini adalah perwakilan dari seluruh daerah orang-orang Yahudi. Berkumpullah 70 atau 71 orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki di sana. Mereka adalah anggota Dewan Yudisial Yahudi yang tinggi, yang tertinggi, dan mereka menentukan policy berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi orang-orang Yahudi di sana. Nah, saudara-saudara, di antara mereka rupanya ada seorang bernama Yusuf ini. Dan kita tahu bahwa anggota-anggota Sanhedrin adalah orang-orang yang menjadi dalang dari konspirasi yang mengakibatkan Yesus tersalib, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang menghasut, yang menjatuhkan hukuman, menciptakan sebuah tuduhan yang memungkinkan Yesus untuk disalibkan pada saat itu. Tetapi menariknya, di antara mereka ada Yusuf ini. Dan dikatakan saudara-saudara, Yusuf ini melakukan sebuah resiko yang besar. Saudara, ayat 42 mengatakan kepada kita bahwa hari itu, hari mulai malam. Hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Nah, ini menarik saudara. Kenapa menarik? Begini saya ceritakan. Saudara, Yesus menyerahkan nyawanya itu sekitar pukul 3. Pukul 3 sore. Saudara, pergantian hari Sabat dalam tradisi Yahudi itu tidak seperti kita hari ini. Kalau kita hari ini berganti hari itu pada pukul 12:30 malam, betul ya? Tetapi orang Yahudi itu pergantian harinya itu pada pukul 6 sore. Jadi makanya kenapa dikatakan hari itu adalah hari persiapan Sabat. Karena pukul 6 sore semua orang Yahudi sudah melakukan Sabat. Jadi hari Jumat jam 3 sore ada rentang waktu 3 jam saja untuk menguburkan Yesus sebelum jam 6 sore, sebelum masuk hari Sabat. Dan saudara tahu dalam tradisi orang Yahudi sama sekali tidak boleh menyentuh mayat. Karena pada waktu itu jika engkau menyentuh mayat maka engkau akan haram. Saudara-saudara, Yusuf Arimatea, ingat dia adalah seorang pembesar, seorang pemuka agama, anggota majelis Sanhedrin, dan dia tentu saja tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Tetapi di antara rentang 3 jam itu, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, Yusuf Arimatea melakukannya. Saudara, dalam cerita ini kita mendapatkan bahwa Yusuf Arimatea pergi menghadap Pilatus. Kalau Yesus mati jam 3 sore, saudara-saudara anggaplah beberapa waktu sesudahnya Yusuf harus pergi menghadap Pilatus. Saudara, pergi menghadap, ketika dia menghadap Pilatus, dia menghadapi lagi satu resiko yang baru. Pilatus tentu saja mengenal Yusuf sebagai anggota Sanhedrin yang terkemuka. Dan dengan cara demikian, saudara-saudara, tentu Pilatus akan mempertanyakan, bukankah kamu anggota Sanhedrin yang ingin menyalibkan Yesus? Dan dengan cara demikian tentu saja akan ketahuan oleh para kolega-koleganya yang juga anggota Sanhedrin. Dan kita tahu anggota Sanhedrin pada saat itu memusuhi Yesus.
Dalam hal ini, Yusuf mempertaruhkan posisinya sebagai anggota Dewan Sanhedrin yang terhormat. Bukan hanya itu saudara-saudara, Yusuf berhadapan dengan begitu banyak resiko. Selain dia harus berhadapan atau melanggar tradisi Sabat yang dipegangnya sebagai seorang anggota Farisi, dia harus dimusuhi oleh para anggota Sanhedrin. Dan kemungkinan besar Yusuf Arimatea akan kehilangan posisinya dan nama baiknya sebagai anggota Sanhedrin. Saudara-saudara, pertanyaan kita adalah kenapa sampai Yusuf Arimatea ini bela-belain menguburkan Yesus, sementara para murid yang lain lari meninggalkan Yesus? Siapa sih yang paling logis seharusnya punya kewajiban untuk mengurus Yesus, mengurus mayatnya? Para murid. Tetapi di antara para murid yang lari meninggalkan Yesus pada saat itu, muncul seorang tokoh oposisi, Yusuf namanya, yang menguburkan Yesus. Padahal kalau kita pikir dengan logika, Yusuf Arimatea tidak punya kewajiban apa-apa untuk mengurus mayat Yesus. Yusuf Arimatea harus merepotkan dirinya, pergi ke sana kemari, mengurus, dan tentu dia ada orang-orang yang dia suruh untuk mengurusi mayat Yesus dan sebagainya. Dia harus mengeluarkan banyak harga, bahkan dia mempertaruhkan posisi dan nama baiknya demi Yesus yang bukan siapa-siapa buat dia. Yusuf Arimatea hanyalah seorang anggota Sanhedrin yang menaruh respek, hormat kepada Yesus. Saudara-saudara, manakah yang lebih layak disebut murid Yesus? Biasanya dari dulu saudara, seputar kisah penyalipan, kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini jahat. Dikisahkan dalam drama-drama Paskah, orang Farisi ini jahat sekali. Sedangkan para murid adalah kelompok yang baik, yang setia, yang mengikut Yesus bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan saya, manakah yang layak disebut murid Yesus dalam peristiwa penguburan Yesus ini? Yusuf, anggota Sanhedrin yang selalu menjadi oposisi dan selalu dikatai jahat, ataukah para murid yang disebut orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus? Saudara, tentu kita memahami peristiwa ini karena kita melihat ada sebuah ekspektasi yang salah di dalamnya. Kenapa? Karena para murid hari itu ingin supaya mereka tetap mendapatkan kebesaran, mendapatkan kemuliaan bersama Yesus yang menang perang. Saudara, di dalam kisah sebelumnya kita menemukan Markus pasal 10, saudara-saudara, kita menemukan bahwa pada saat itu Yesus berjalan menuju Yerusalem. Saudara-saudara, datanglah dua orang murid Yesus, yaitu Yakobus, saudara-saudara, dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Dua orang ini saudara datang lalu mengatakan kepada Yesus, perkenanlah kami duduk di samping kiri kananmu ketika engkau dimuliakan nanti. Atau mungkin lebih tepatnya ketika engkau menang perang nanti Tuhan. Perkenankanlah kami duduk di samping kiri kananmu mendapatkan kemuliaan yang sama. Saudara, lucunya adalah kalau saudara perhatikan perikop sebelumnya di dalam Markus pasal 10 ayat 32. Di situ Yesus baru saja memberitahu mereka bahwa anak manusia akan diserahkan. Tetapi sekali lagi bayangan para murid hari itu adalah anak manusia akan datang memimpin perang dan akan menang di sana. Makanya mereka bilang, kami mau dapat bagian, dapat jatah Tuhan di samping kiri dan kananmu. Tetapi saudara, saya ketika membaca bagian ini saya melihat Yesus itu sabarnya luar biasa, saudara. Saudara, ekspektasi para murid yang tidak seharusnya itu saudara dibalas dengan perkataan yang baik dari Yesus. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah dia menjadi hamba. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa dan menjadi tebusan. Saudara, baru-baru ini terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan. Seorang pegawai KPK saudara menilep batangan emas saudara-saudara 2 kilo
yang menjadi barang bukti. Orang beramai-ramai lalu kemudian mencercah KPK, saudara-saudara. Dan tentu saja pegawai ini, kenapa kok tokoh atau bagian anggota dari Komisi Pemberantasan Korupsi justru melakukan korupsi? Aneh ya saudara-saudara ya. Orang yang bagian dari pemberantasan korupsi, pencurian uang negara dan sebagainya justru melakukan korupsi. Lucu. Dan kita pun tentu saja saudara-saudara sama-sama menghujat hal ini tentu. Mengkritik hal ini tentu. Tetapi sadarkah saudara yang dilakukan oleh para murid hari itu, yang seharusnya menjadi pengikut Kristus, yang melayani, justru tidak punya hati yang melayani. Bukankah hal ini juga terjadi di gedung gereja hari-hari ini? Gereja saudara sudah menjadi tempat bukan komunitas pengikut Yesus belaka. Tetapi hari-hari ini gereja tanpa kita pungkiri menjadi tempat beribadah. Sebuah tempat perayaan atau penyelenggaraan ibadah yang di dalamnya kadang-kadang saudara-saudara bisa saja kehilangan semangat melayani. Ketika service dilakukan tanpa servanthood, ketika ibadah dilakukan tanpa pelayanan di dalamnya, bahkan ketika yang namanya pelayanan dilakukan tanpa hati melayani. Ketika kekristenan hari ini kehilangan hati Kristus. Menjadi Kristen bukan semakin lama menjadi seperti Kristus, tetapi semakin sering tersinggung karena harga dirinya diusik orang. Semakin tersinggung kita menemukan ada aktivis majelis bahkan hamba Tuhan yang begitu terusik karena kehilangan harga dirinya, diinjak-injak. Padahal Yesus meminta kita untuk mempunyai hati yang melayani. Kadang kita dalam pelayanan menemukan ada fakta-fakta bahwa ada orang yang mengecewakan. Kita menemukan bahwa pelayanan tidak seideal yang kita harapkan. Ngambek saudara-saudara. Mengapa? Mungkin karena kita kurang memahami, menyelami, dan meniru hati Kristus. Tersinggung gara-gara tidak disambut di gereja. Tersinggung karena ketika datang di gereja tidak disambut dengan baik atau tidak didengarkan atau tidak diakomodasi usulannya. Tersinggung mungkin karena kita kehilangan hati Yesus. Kalau kita meneladani hati Yesus, maka kita tahu bahwa kita diminta untuk punya hati yang melayani. Hati yang merendahkan diri. Hati yang bersama-sama ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Mari kita berdoa saudara.